Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan dari kelas A Pendidikan Jasmani 2020 dengan nomor NPM 202191008. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Tugas ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tuntutan tugas dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, untuk bahasan yang pertama yaitu tentang konsep belajar. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku yang baru yang bukan disebabkan oleh kematangan atau suatu hal yang bersifat sementara sebagai dari hasil terbentuknya respon utama. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Perubahan kemampuan yang disebabkan oleh kematangan, pertumbuhan, dan perkembangan seperti anak yang mampu berdiri dari duduknya atau perubahan fisik yang disebabkan oleh kecelakaan tidak dapat dikategorikan sebagai dari perbuatan belajar meskipun itu berlangsung lama dan konstan. Bahasan yang kedua yaitu pengertian belajar menurut para ahli. Pertama, menurut pandangan B.F. Skinner, belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran dan pujian dari guru atas hasil belajarnya. Yang kedua, menurut pandangan Robert M. Gagne, Ia berpandangan bahwa belajar adalah stimulus yang secara bersamaan dengan isi ingatan mempengaruhi pembaharuan tingkah laku dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menurut pandangan Jean Piaget. Yang keempat, menurut pandangan Carl R. Rogers. Ia berpandangan bahwa belajar merupakan prinsip kebebasan dan perbedaan individu dalam pendidikan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih mengenal diri sebagaimana adanya dan akhirnya merasa bebas memilih dan berbuat menurut individualitasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima adalah pandangan Benjamin S. Bloom. Ia berpandangan bahwa belajar adalah perubahan kualitas, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik, baik sebagai pribadi dan anggota masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, menurut pandangan Jeremy S. Burner. Ia berpandangan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori yang saling berkaitan sedemikian rupa hingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam dan pengembangan suatu sistem pengkodean. Yang ketujuh, menurut Dimyati dan Mujiono, belajar merupakan proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah meliputi unsur afektif dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. 8. Menurut Jamarah dan Jain, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. 9. Belajar menurut Hamalik, belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman.
10. Belajar menurut Hamzah. Belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan peserta didik. Pembahasan yang ketiga adalah prinsip belajar. Pertama, ada prinsip kesiapan atau readiness. Kedua adalah prinsip motivasi atau motivation. Ketiga, ada prinsip persepsi atau keaktifan. Keempat, ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Kelima, ada prinsip perbedaan individu. Keenam ada prinsip transfer, presentasi, dan tantangan. 7. Ada prinsip belajar kognitif. 8. Prinsip belajar afektif. 9. Prinsip belajar psikomotor. Dan 10. Prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Untuk pembahasan yang keempat, ada karakteristik belajar. Yang pertama, ada unsur tujuan, memperoleh hasil dan pengalaman hidup. Kedua, unsur proses, terjadi internal pada diri pelajar. Ketiga, unsur tempat, belajar dapat dilakukan di sembarang tempat. 4. Unsur lama waktu sepanjang hayat. 5. Unsur syarat, terjadi dengan motivasi belajar yang kuat. 6. Unsur ukuran keberhasilan, dapat memecahkan masalah. Ketujuh, unsur faedah, bagi pelajar dapat mempertinggi martabat pribadi. 8. Unsur hasil belajar, dampak pengajaran dan pengiringan. Dari unsur tersebut, belajar ini memperoleh perubahan sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, ada perubahan dalam belajar sifat fungsional. Ketiga, ada perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif. Keempat, ada perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Kelima, ada perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Keenam, ada perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.